kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi wanita untuk memenuhi tugas SPIDK 1. Pengertian anatomi sistem reproduksi wanita itu adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi perempuan berpusat pada ovarium. Anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Anatomi sistem reproduksi perempuan dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal sama genitalia internal. Genitalia eksternal meliputi mons veneris, yaitu daerah yang menggulung di atas simfisis yang akan ditumbuhi rambut, kemaluan apabila wanita beranjak dewasa. Labia majora berada pada kanan dan kiri, bentuk lonjong pada wanita. Menjelang dewasa ditumbuhi rambut lanjutan dari mons veneris. Bertemunya labia majora membentuk commissura posterior. Labia minora bagian dalam dari bibir besar yang berwarna merah jambu. Klitoris identik dengan penis pria. Glans klitoris berisi jaringan yang dapat berekresi, sifatnya amat sensitif karena banyak memiliki serabut saraf. Vestibulum rongga sebelah lateral dibatasi kedua labia minora. Vestibulum juga bermuara uretra dan dua buah kelenjar skene dan dua buah kelenjar Bartoli, di mana kelenjar ini akan mengeluarkan sekret pada waktu koitus. Introitus vagina juga terdapat di sini. Hymen, selaput yang menutupi introitus vagina, biasanya berlubang membentuk semilunaris, anularis, tapisan subtata atau fimberia. Perineum terletak di antara vulva dan anus, panjangnya sekitar 4 cm. Vulva bagian dari alat kandungan yang berbentuk lonjong, berukuran panjang mulai dari klitoris kanan kiri di atas bibir kecil sampai ke belakang di bagian perineum. Genitalia internal yaitu alat kelamin yang tidak dapat dilihat dari luar dan hanya dapat dilihat dengan alat khusus atau dengan pembedahan. Genitalia internal meliputi vagina, liang atau saluran yang menghubungkan vulva dan rahim, terletak di antara kantung kencing dan rektum. Uterus, struktur otot yang cukup kuat bagian luar, ditutupi peritoneum, sedangkan rongga di dalamnya dilapisi mukosa rahim. Tuba fallopi. Tuba ini terdapat di tepi atas lid ovarium. Ovarium ada dua, kanan dan kiri, dihubungkan dengan uterus oleh ligamen ovari propium dan dihubungkan dengan dinding pinggul dengan perantara infundibulopelvicum. Parameteum, jaringan ikat yang terdapat di antara lembar ligamentum latum. Selanjutnya saya akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium atau hidung telur terdapat oogonium atau jamak. Oogonium
bersifat diploid. 2N mengandung 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Oogenesis telah dimulai sejak bayi. Perempuan masih dalam kandungan ibunya berusia sekitar 5 bulan. Oogenium akan memperbanyak diri dengan membelah berulang kali secara mitosis, membentuk oosit primer. Oosit primer terbungkus dalam folikel yang penuh dengan cairan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ovum. Pada saat bayi perempuan lahir, di dalam tiap ovarium mengandung sekitar 1 juta oosit primer. Oosit primer ini mengalami dorman atau mengalami fase istirahat beberapa tahun hingga anak perempuan tersebut mengalami pubertas. Selama pertumbuhan anak perempuan, beberapa oosit primer akan mengalami degenerasi sehingga ketika mencapai usia pubertas, jumlah oosit primer luarnya hanya tinggal sekitar 200.000 buah. Memasuki usia pubertas, sekresi hormon estrogen akan memacu oosit primer untuk melanjutkan proses oogenesis. Oosit primer mengalami meiosis pertama, menghasilkan 2 sel berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder atau berukuran besar dan polosit primer berukuran kecil. Oogenesis berhenti hingga terjadi ovulasi. Bila tidak terjadi fertilasi, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Namun bila ada penetrasi sperma dan terjadi fertilisasi, oogenesis akan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua. Oosit sekunder membelah menjadi 2, yaitu ootit atau berukuran besar dan polosit sekunder berukuran kecil. Sedangkan polosit primer membelah menjadi 2 polosit sekunder, sehingga pada akhir oogenesis dihasilkan 3 polosit dan 1 ootit yang berkembang menjadi ovum. Selama perkembangan oosit primer hingga menjadi oosit sekunder berada dalam folikel, yaitu suatu kantung pembungkus yang penuh cairan dan menyediakan nutrisi bagi oosit. Semula oosit primer berbeda dalam folikel primer, kemudian perkembangan menjadi folikel sekunder ketika terbentuk oosit sekunder. Folikel telah berkembang menjadi folikel tersier dan akhirnya menjadi folikel de Graaff atau folikel yang telah matang. Setelah ovulasi atau lepasnya oosit sekunder, folikel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengalami degenerasi membentuk korpus albicans. Gangguan pada reproduksi wanita meliputi gonore. Gonore merupakan salah satu jenis bakteri penyebab keputihan yang banyak dialami oleh bagian besar wanita. Penyebabnya ialah disebabkan oleh bakteri yang ditularkan dari hubungan seksual dengan orang pasangan atau pria yang sebelumnya sudah teridentifikasi terkena bakteri tersebut. Jika pada pria, penyakit
yang disebabkan oleh bakteri tersebut menyebabkan keluarnya cairan dan alat vital pria. Ketika hendak berkemih dapat terasa sakit. Umumnya gejala ini dapat terasa berat atau tidak terasa sama sekali. Sedangkan pada wanita gejala ini, gejala dari gonorea, dirasakan sangat ringan atau tidak terasa sama sekali. Namun jika tidak diobati akan menjadi semakin parah dan menyebabkan kemandulan. Penyakit keputihan yang disebabkan oleh gonorea dapat diatasi dengan antibiotik bila sudah diketahui sejak dini. Herpes disebabkan oleh adanya virus, dapat diobati namun tidak dapat disembuhkan secara total. Gejala awal timbul antara 3-10 hari setelah melakukan hubungan seksual dengan penderita yang memiliki penyakit ini. Kemudian herpes ini akan menunjukkan gejala awal dengan keluar seperti lecet yang kemudian terbuka menjadi lubang kecil dan berair. Gejala seperti ini berakhir dalam 5-10 hari. Herpes ini menyerang hampir seluruh bagian kulit. Terkadang wanita tidak menyadari bahwa herpes dapat menyerang vagina. Virus herpes ini bisa hilang sendiri, namun terkadang muncul kembali. Infeksi jamur disebabkan oleh jamur yang menimbulkan rasa gatal dan kemerahan di bawah kulit penis pria yang sebelum disunat. Sedangkan pada wanita akan keluar cairan putih kental yang disebabkan rasa gatal. Infeksi jamur ini dapat diatasi dengan krim anti jamur. Sifilis disebabkan oleh bakteri. Muncul antara 3 minggu sampai 3 bulan setelah berhubungan seksual dengan penderita penyakit ini. Luka terlihat seperti lubang pada kulit dengan tepi yang lebih tinggi. Tidak terasa sakit dan luka akan hilang setelah beberapa minggu. Akan tetapi, virus akan tetap menempel pada tubuh dan penyakit dapat muncul kembali seperti lecet-lecet pada seluruh tubuh dan kemudian akan hilang dengan sendirinya. Kemudian virus ini akan menyebar ke tubuh lainnya. Sifilis pada wanita biasanya menyerang vagina. Sifilis ini dapat disembuhkan dengan fase pemulihan dengan menggunakan penisilin, hampir sama dengan virus herpes, namun virus herpes tidak dapat disembuhkan. Vaginitis merupakan infeksi pada vagina yang biasanya menyebabkan keluar cairan dari vagina. Cairan keputihan ini berbau dan menimbulkan rasa tidak nyaman karena disebabkan oleh berbagai bakteri yang hinggap pada vagina seperti jenis bakteri gonorea atau jamur serta bakteri lainnya yang sudah menetap pada vagina. Bakteri-bakteri pada vagina dapat dilihat dengan mikroskop. Pengobatannya dapat disembuhkan dengan obat yang tepat dengan penyebabnya. Bisul dan alat kelamin. Bisul pada alat kelamin. Bisul pada alat kelamin dapat disebabkan oleh virus human papilloma atau HPV. Ditandai dengan setelah melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sebelumnya memiliki penyakit kelamin hingga tertular lewat hubungan seksual. Ketika itu akan muncul satu bisul bahkan lebih sampai terkadang membentuk benjolan yang dapat diderita selama sebulan sampai setahun. Bisul pada alat kelamin tidak hanya dialami oleh wanita, tetapi pada pria juga bisa mengalaminya. Namun ada perbedaan. Jika bisul pada pria terlihat kecil dan pada wanita tidak terlihat karena berada di bagian vagina.
Pengobatan bisa dilakukan dengan cara pap smear dengan tidak berganti pasangan. Kutu kelamin berukuran lebih kecil atau sangat kecil atau sama dengan 1/8 inci, berwarna kelabu kecoklatan dan hidup menetap pada rambut kemaluan. Kutu kelamin dapat disembuhkan dengan cara memakai obat cair yang digosokkan pada rambut kelamin atau dengan menggunting rambut kemaluan sebagian guna menghindari kuman dan bakteri yang menempel bersamaan dengan keringat dan masuk ke bibir dalam vagina. Kutu kelamin dapat menyebabkan rasa gatal yang luar biasa dan dapat menyebabkan luka-luka kecil jika digaruk akan terasa perih. Hal ini disebabkan oleh kebersihan dan tidak diperhatikan. Cobalah dengan mengganti celana dalam tiap kali Anda selesai buang air kecil atau buang air besar. Jangan menggunakan handuk secara bergantian. AIDS. Penyebab kelamin satu ini diakibatkan dari hubungan seksual yang sering berganti pasangan, memakai narkoba, dan menggunakan jarum suntik. Hal ini disebabkan oleh karena sistem kekebalan tubuh yang semakin melemah. Gejala untuk menentukan bakteri atau virus AIDS ini hanya dapat dilihat dengan melakukan pemeriksaan melalui tes darah. Virus AIDS banyak merenggut nyawa, namun saat ini lebih ditemukan obat untuk mengatasi virus HIV atau AIDS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.